Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap ceria dan semangat ya. Anak-anak, kembali lagi kita akan belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran kita yang pertama. Anak-anak, sebelum kita mulai materi pembelajaran kita hari ini, mari kita terlebih dahulu menyimak tujuan pembelajaran kita. Langsung kita ke materi ya. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan wawancara. Apa itu kegiatan wawancara? Adakah dari kalian yang tahu? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi rinci tentang suatu hal atau peristiwa yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Seperti contoh, jika kita ingin melakukan wawancara dengan topik makanan pokok masyarakat Indonesia, kalian perhatikan gambar berikut ini. Masyarakat Indonesia setiap hari menikmati makanan pokok berupa nasi. Kita harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu bagaimana proses penanaman padi hingga menjadi nasi. Berikut ini prosesnya. Padi ditanam oleh petani melalui 3 tahapan, yakni dari proses pembenihan, dari proses perendaman, dan menuju ke penanaman di sawah. Selain itu, petani harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini, yakni mengairi, memberikan pestisida, dan memupuk agar tanaman padi tumbuh subur. Proses ini berlangsung selama 110 hingga 130 hari. Nah, tahap terakhir adalah proses penggilingan untuk memisahkan kulit padi atau sekam dengan isinya, yakni berupa beras. Anak-anak, setelah kita memahami informasi di atas, kita akan dapat menyusun pertanyaan untuk kegiatan wawancara dengan topik makanan pokok masyarakat Indonesia. Anak-anak, agar produksi padi kita melimpah dan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia tercukupi, maka kita harus senantiasa menjaga sumber daya alam berupa tanah persawahan. Jangan sampai tanah persawahan kita menjadi rusak dan mengakibatkan berkurangnya sumber energi pangan bagi masyarakat Indonesia. Anak-anak amati penampakan berikut ini. Ini adalah kerusakan tanah persawahan yang disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, kemudian tidak mengembalikan sisa tanaman ke tanah asal, dan yang ketiga adalah intensitas penanaman yang terlalu tinggi. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian. Akibatnya, berkurangnya sumber pangan bagi masyarakat Indonesia. Tentu kita tidak mau hal itu terjadi kan? Oleh karena itu, anak-anak harus selalu menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Karena kelestarian di lingkungan sekitar akan dapat membawa manfaat yang sangat besar bagi kita semua. Seperti sumber daya alam di pantai, kita dapat menikmati budidaya dari rumput laut. Kita juga bisa melakukan kegiatan pertanian garam dan kita juga bisa melakukan objek wisata di daerah pantai. Jika daerah pantai tersebut terus kita jaga kelestariannya. Selain itu,
di dataran tinggi, yakni dataran dengan ketinggian 200 hingga 600 meter, juga dapat kita manfaatkan sumber daya alamnya jika kita senantiasa menjaga kelestariannya, yakni untuk perkebunan dan untuk peternakan sapi perah. Di daerah dataran rendah juga dapat kita manfaatkan sumber daya alamnya. Daerah dataran rendah merupakan daratan dengan ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan air laut. Apa saja yang dapat kita manfaatkan? Kita dapat memanfaatkan dataran rendah untuk daerah pemukiman, kemudian untuk persawahan, dan untuk peternakan. Nah, anak-anak, setelah memahami pemaparan materi di atas, kini saatnya kalian mencoba uji pemahaman materi dengan mengerjakan lembar kerja peserta didik berikut ini. Kalian amati gambar 1.4 dan 1.5 di dalam LKPD yang berisi tentang kegiatan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian kemukakan pendapat kalian melalui link di bawah ini. Kalian juga dapat mengikuti percobaan pembuatan arang sekam dan kalian tunjukkan hasil laporan kegiatan kalian dalam link berikut ini. Anak-anak, sampailah kita di kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah manfaatkanlah sumber daya alam dengan bijak dan hemat agar kita senantiasa mendapatkan manfaatnya secara optimal. Yang kedua, cintai lingkungan dengan cara menjaga kelestariannya. Dan yang ketiga, kenali potensi alam dan karakteristik di setiap kenampakan yang ada di Indonesia. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi ini, anak-anak kerjakan soal evaluasi dalam link berikut ini.